Ya, belajar. tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kembali ke Pak Iwan. Yang lama mengabdi dapat afirmasi nggak? Gimana Pak Iwan? Dapat. Berapa jadinya? Ya kan di atas 35 tahun Kang Dede. Ah, bukan. Begini. Yang 35 tahun belum tentu lama mengajar. Banyak yang sebetulnya nggak lolos passing grade dong. Kalau mau jujur, benar nggak Pak Iwan? Kalau tidak ada penyesuaian. Tidak ada penyesuaian afirmasi Betul. dan sebagainya. Iya. Apakah ini menunjukkan kualitas, kondisi, kompetensi para guru kita saat ini? Gini Kang Dede, pada saat yang sama memang kita harus mengakui kita perlu banyak penyempurnaan untuk kompetensi yang tadi Pak Danang sudah sampaikan. Tapi menurut saya ini juga pemerintah juga kan tidak memberikan kesempatan yang juga sebanyak-banyaknya untuk peningkatan kompetensi. Jadi makanya kemudian menurut kita kita melakukan ini bareng-bareng. Seleksi ASN P3K juga kesempatan sebenarnya kan guru-guru jadi sibuk belajar, meningkatkan diri, satu sama lain saling menguatkan, dan pada akhirnya mudah-mudahan sesudah nanti lulus dan lolos, mereka pun juga semakin terpacu untuk memanfaatkan momentum yang tadinya udah terbangun melalui seleksi ini. Kan nanti ada seleksi yang kedua, seleksi ketiga, itu kita tujukan sebenarnya untuk memberikan second chance, third chance buat guru-guru kita yang tadinya awalnya mungkin gugup, kayak tadi yang disampaikan sama Mas Dadang yang komputernya masih grogi dan segala macam, mulai kemudian terpacu untuk gimana caranya saya bisa menaklukkan ini gitu. Ini yang lagi rame, peserta yang kemarin nggak lolos takut karena kali ini dia akan diadu oleh guru swasta atau yang berserdik. Monggo, gimana? Oke, jadi formasi kita itu sebenarnya kalau dipenuhi ya secara umum itu 1 juta lebih ya, 1.002.000 formasi. Guru honorer di sekolah negeri itu 742.000. Di sekolah negeri? Di sekolah negeri, kan ini memang buat sekolah negeri. Dan ini guru-guru di sekolah negeri. Artinya guru-guru honorer yang ada sekarang di sekolah negeri jumlahnya itu lebih sedikit daripada formasi. Jadi demand dan supply sebenarnya lebih sedikit supply-nya. Exactly. Jadi sebenarnya pesan saya pokoknya fokus belajar dengan sebaik-baiknya. Yang penting nanti dia sudah di atas passing grade, dan kalau bisa lebih baik lagi ya daripada yang tahap 1. Pada akhirnya nanti kan ini supply dan demand-nya tadi itu ya yang supply-nya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau dia nilainya bagus, pada ujung-ujungnya itu akan mendapatkan formasi juga gitu. Tapi ya dengan syarat Kang Dede, pemerintah daerah harus kita dorong. Pemerintah daerah harus kita dorong supaya mengajukan formasi semaksimal mungkin. Teman-teman, saya ingat waktu itu di DPR ada guru honor Teh Lina namanya, nangis-nangis dari Garut ya. Dari Garut ya. Sampai sekarang saya masih komunikasi sama beliau. Dia bilang katanya tolong DAU itu harus amplopnya harus jelas. Nah, ini saya kasih lihat amplopnya. Digedein, coba bisa digedein. Jadi ini adalah surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan, yang menyampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, hubungan dengan surat kami sebelumnya nomor S46 dan seterusnya, hal penghitungan anggaran pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Jadi yang tahun 2021 nih ya? Ya, tahun ini. Ya. Nilai alokasi anggaran yang sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan adalah 177 miliar lebih. Berarti dananya ada dong? Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh kepala dinas masing-masing, bahwa dananya sudah diadakan. Tapi masalahnya lolos passing grade-nya nih. Masuk nggak, dilolos nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau udah ditetapkan seperti ini dan dana yang sudah ada, kan berarti proses seleksi yang kita lakukan. Seleksinya. Ya, jadi duitnya udah ada nih, teman-teman guru honor. Tapi lolos apa enggak, gitu kan? Jadi artinya, yang saya tangkap ya, dulu waktu Menteri Pendidikan diskusi dengan Komisi 10, kita mengatakan lolosin aja deh semua, toh mereka sudah mengajar. Terbentur oleh peraturan undang-undang ASN. Betul. Harus ikut tes. Betul.
Maka bagaimanapun caranya, gimana caranya supaya lolos? Kasih kesempatan 3 kali tes. Betul. Sampai lolos, kira-kira gitulah ya. Betul. Bahasanya ya. Betul. Tapi kok Ada kisi-kisinya juga kita siapin ya, buat belajar. tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kita ingin semuanya lolos dong. Itu, Jadi dengerin ya, ingin semuanya lolos. kita sangat Nah. ingin dan mendoakan semua guru-guru honorer yang ikut untuk bisa lolos. Jadi bukan artinya tes ini sengaja membuat orang menjadi tidak lolos ya, karena duitnya sudah ada, alokasinya sudah ada, Betul. iya kan? Dan daerah sudah mengusulkan ya. Ini kan usulan daerah. Jadi betul. Ini Formasi. betul. Dan ini ketika jadi sekarang kan ada pemerintah daerah yang juga mengubah-ubah ya, ada yang sudah mengusulkan kemudian menarik itu nggak masuk Kenapa? di sini. Kenapa? Ya karena dia mungkin nggak tahu karena sebenarnya anggarannya sudah ada. Saya nggak tahu itu kenapa. Karena ketidakyakinan, tapi saya nggak tahu ketidakyakinan itu kenapa gitu. Jadi Atau takutnya jangan-jangan ini buat tahun pertama aja ada duitnya, nggak nanti tahun mungkin, kedua nggak gitu. mungkin. Apa bedanya? Ini kan aparatur sipil negara. P3K dengan PNS kan sama. Oke. Jadi kalau udah ngangkat pegawai, yang Nah. namanya aparatur sipil negara ya itu kan komitmen. Oke. Jadi nggak mungkin tahun ini digaji tahun depan enggak. Jadi mungkin memang ekosistem kita banyak penuh ketidakpercayaan ya. Iya. Jadi ini tiga hal yang harus kita jamin pasti ada, nih kebutuhan pokok sekali. Sering sekali kita juga mendengar bahwa kalau ketika tadi yang saya bilang supply dan demand, ada guru yang pensiun, lalu kemudian yang gantinya tidak ada atau sedikit. Jadi taruhlah 100 yang pensiun, yang menggantinya cuma 10. Berarti kan ada sisa 90. 90, dan ini terjadi terus menerus. Iya. Dan artinya kan gapnya dengan 1 juta formasi kan kita tahu tuh gapnya tinggi sebenarnya. Jadi ada sebenarnya plafon yang dari sebelumnya yang tadinya diperuntukkan untuk pembayaran gaji SDM untuk guru, yang kemudian dialihkan untuk pembayaran yang dialokasikan yang lain. Dan ini juga sebenarnya kan itu harusnya dikembalikan kembali sebenarnya fungsinya untuk pengadaan kebutuhan guru. Dan apalagi kalau yang pensiun kan gajinya lebih tinggi ya Kang Dede dibandingkan yang baru gitu. Jadi sebenarnya plafon itu sudah ada dan tidak pernah digunakan, dikembalikan kembali gitu. Ya kan? Nah sekarang P3K sudah dibuka 1 juta, yang daftar baru 600.000, atau jumlah honorer 700.000 tadi. Berarti kan sebenarnya slot ini kan terbuka besar. Yang daftar 925.000. 900, itu plus swasta ya? Plus swasta, betul. Plus swasta. Artinya kalau kita anggap saja semuanya lulus pun ada formasi, Betul. tetap ada kan? Iya. Kebutuhannya tetap ada kan ya? Nah, dananya sudah disiapkan juga. Berapa kira-kira Pak? Kalau yang di undang-undang APBN tapi itu gelondongan sifatnya, itu 19 triliun. 19. Oke, berarti 19 triliun kurang lebih tiap tahun dianggarkan oleh pemerintah kan, oleh negara kan ya, sebagai fatsun ke sini. Nah, tinggal masalahnya adalah untuk menuju ke isian ini harus lolos tes. Lolos tesnya sudah dipermudah ya, bukan dipermudah lah, diberi kesempatan 3 kali lah. Sekarang pertanyaan saya, Ada afirmasi. plus afirmasi lagi ya. Penyesuaian nilai ambang batas. Penyesuaian nilai Bang. Bukan pertanyaan saya, kembali ke Pak Iwan. Yang lama mengabdi dapat afirmasi nggak? Gimana Pak Iwan? Dapat. Berapa jadinya? Ya kan di atas 35 tahun Kang Dede. Bukan. Begini. Yang 35 tahun belum tentu lama mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 37 baru 2 tahun mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 34 tahun setengah tapi sudah 10 tahun mengajar. Nah, lama pengabdian ini dapat afirmasi nggak? Ini masalah lama pengabdian ini kita udah dari sebelumnya juga sudah kita diskusikan lama dengan Komisi 10 juga ya. Jadi salah satu kendala kita untuk ini kan sistemnya self claim. Dapodi kita itu kan baru 2013 dan 2015 untuk SMA SMK. Jadi artinya satu-satunya yang bisa kita verifikasi secara data itu adalah usia. Karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang ya namanya self claim gitu.
Jadi Tuh, tolong jelaskan self claim nih artinya ngaku-ngaku, kira-kira gitu lah. betul. Jadi nggak ada sebuah sistem untuk bisa memverifikasi. Ini juga sudah kita diskusikan juga di Panselnas, ada plus minusnya. Nah, kedepannya mungkin ada sebuah mekanisme yang kita pikirkan sebagai jalan jalan terobosan untuk ini. Tapi pada saat ini ya sulit untuk kita lakukan karena nanti akan membuka banyak sekali Kang Dede. Kebayang verifikasinya bisa membutuhkan resources yang luar biasa. Pak Iwan, Gimana? kasih message kepada para guru-guru yang saat ini menonton. Silakan Pak Iwan. Baik, Kemendikbudristek ini berkomitmen untuk memperjuangkan guru-guru honorer, kesejahteraan guru-guru supaya mendapat penghasilan yang layak. Nah, untuk itu mohon dukungan dari teman-teman guru honorer semua untuk pada saat ini bisa fokus ujiannya, saling membantu satu sama yang lain untuk menguatkan sehingga teman-teman bisa lulus dari passing grade, dan kita akan terus memperjuangkan formasi sehingga tahun depan formasi yang dibuka akan lebih banyak, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelesaikan masalah guru honorer ini Kang Dede. Itu harapan kami sebenarnya, karena sudah terlalu lama Kang Dede kita tidak melakukan sebuah pembenahan tata kelola dengan benar gitu, sehingga anak-anak kita tentunya itu yang kita harapkan. Ketika guru sudah lebih baik kesejahteraannya, mereka bisa lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan pelayanan kepada anak-anak kita bisa jauh lebih baik. Yang masih berjuang untuk tahap kedua, fokus belajar dan jaga kesehatan, minta doa restu kepada orang tua dan semua keluarga, dan kami terus mendoakan semoga semuanya lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jika tidak tahun ini karena keterbatasan formasi, insya Allah di tahun depan.